Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Slamet Untung. Gimana kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan sukses selalu ya. Dukung channel ini supaya bisa berkembang dengan menekan tombol subscribe, like, dan lonceng notifikasinya agar tak ketinggalan cerita horor lainnya. Tak usah berlama-lama lagi, kita masuk ke ceritanya. Sawah itu membentang luas di kaki bukit, hijau basah sepanjang mata memandang, seolah dunia lain yang melupakan hiruk-pikuk manusia. Di tengahnya, berdiri sebuah bangunan kecil beratapkan sengkaratan, berdinding papan yang sebagian besar mulai melengkung termakan lembab. Warung kopi Pak Samin, begitu papan usang itu bergeming di tiang bambu, berayun pelan ditiup angin. Pak Samin, pria setengah baya dengan tubuh membungkuk dan wajah menghitam terbakar matahari, mengelola warung itu seorang diri. Ia membuka warungnya setiap pagi saat embun masih menggantung malas di pucuk-pucuk padi dan menutup menjelang malam ketika kabut mulai merangkak turun dari perbukitan. Hidupnya sederhana, sesederhana warung yang hanya berisi 2 meja kayu panjang, 4 kursi plastik kusam dan sebuah rak kayu penuh toples berisi kopi, gula, serta beberapa bungkus mie instan. "Pak, kopinya 1 ya?" Suara serak seorang petani tua yang sesekali mampir, sekadar menghangatkan badan setelah membajak sawah. Pak Samin mengangguk tanpa banyak bicara. Tangannya yang kasar bergerak perlahan, menuang air panas dari termos ke dalam cangkir. Aroma kopi murahan menguar samar di udara, bercampur dengan bau tanah basah dan lumpur. Pelanggan tidak pernah banyak. Kadang hanya 1 atau 2 orang yang datang, itu pun tidak setiap hari. Sisanya Pak Samin duduk sendiri di bangku kayunya, mengisap rokok kretek dengan tatapan kosong ke arah hamparan sawah yang tak berujung. Pernah suatu sore, seorang pemuda desa mampir dengan motor bututnya, membuka percakapan dengan malu-malu. "Pak Samin, kok betah sih di sini sendirian? Tengah sawah gini, angker loh," katanya, ujarnya setengah bercanda. Pak Samin hanya tersenyum kecil, sebuah senyum yang lebih mirip guratan pahit di bibirnya. "Kalau sudah biasa, semua tempat terasa sama saja, Le," jawabnya pelan. Pemuda itu tertawa kaku sebelum buru-buru menghabiskan kopinya dan pergi, meninggalkan keheningan yang lebih berat dari sebelumnya. Malam hari di warung itu membawa dunia yang berbeda. Kabut turun cepat, menutup jalan setapak, menelan suara jangkrik dan kodok dalam satu serbuan sunyi yang membekukan. Kadang hanya bunyi gemeretak kayu lapu dan suara tiupan angin yang menemani Pak Samin saat membereskan gelas-gelas. Kotor tetangga terdekat berjarak hampir setengah jam berjalan kaki. Di sekelilingnya hanya sawah, dinding hijau keemasan yang bergerak pelan saat angin bertiup. Pernah satu malam, saat ia menutup warung lebih lambat dari biasanya, Pak Samin berdiri di depan warung, menatap ke hamparan gelap yang berkilau tipis karena embun. Di kejauhan, di balik kabut yang menebal, ia melihat sesuatu, sebuah bayangan, diam, berdiri di tengah-tengah padi yang bergoyang. Pak Samin mengernyit, mencoba memfokuskan mata tuanya yang mulai kabur. Tapi begitu ia berkedip, bayangan itu lenyap, menyisakan kekosongan yang lebih mencekam dari keberadaannya. Ia berhem keras, menepis ketegangan yang tiba-tiba mencekik dada. Menyambar lampu minyak, ia masuk ke dalam warung, mengunci pintu papan itu dengan palang kayu sederhana. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam waktu lama, Pak Samin kesulitan tidur. Ia membolak-balik tubuhnya di atas dipan kayu, mendengarkan suara aneh yang datang dari arah sawah. Suara gemerisik langkah, terlalu berat untuk seekor hewan, terlalu asing untuk manusia. Hujan turun tipis-tipis, membasahi jalanan tanah yang menghubungkan desa kecil Pak Samin ke desa sebelah. Malam itu, ia melangkah perlahan dengan jas hujan plastik murahan, menundukkan kepala, membiarkan pikiran gelap menuntunnya ke tujuan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Warung kopinya makin hari makin sepi. Seikat bayam layu, termos kopi berdebu, dan lembaran utang yang menggunung di laci meja kayu menjadi pemandangan sehari-hari. Kadang Pak Samin merasa lebih mirip penjaga kuburan ketimbang pedagang kopi. "Apa gunanya hidup kalau begini terus?" gumamnya lirih di sela-sela gemeretak hujan. Orang-orang di pasar pernah membisikkan nama Mbah Rekso.
seorang dukun tua yang tinggal di pinggir hutan kecil di balik sawah. Konon katanya, Mbah Rekso bisa membuat orang makmur dalam semalam. Tapi tak seorang pun mau bicara soal harga yang harus dibayar. Pak Samin berhenti sejenak di mulut jalan setapak yang remang-remang. Bau tanah basah dan kayu lapuk menusuk hidungnya. Di kejauhan, lampu minyak berkelip samar di depan sebuah gubuk tua, seperti satu-satunya bintang di lautan hitam. Dengan langkah berat, ia mendekat. "Masuklah," terdengar suara berat dari dalam sebelum ia sempat mengetuk pintu. Pak Samin ragu sesaat, tapi rasa lapar dan keputusasaan menutup semua celah logikanya. Ia mendorong pintu kayu itu masuk ke dalam ruangan sempit berisi bau dupa, bunga layu, dan tanah lembab. Di sudut ruangan, duduk seorang lelaki tua kurus kering dengan kulit keriput seperti kulit pohon. Matanya kecil, cekung, tapi menyala tajam dalam kelam ruangan. "Aku tahu kau datang karena apa," kata Mbah Rekso tanpa menoleh. Suaranya serak, berat seperti tanah longsor. Pak Samin menundukkan kepala, tidak berani membantah. "Kau ingin rejeki melimpah, dagangan laris, hidup kembali, bernyawa." Pak Samin mengangguk pelan, kerongkongannya terasa mengering. Mbah Rekso mengambil sesuatu dari bawah meja, sebuah batu hitam sebesar kepalan tangan, berkilat basah meski tidak terkena air. Ia meletakkannya di lantai, di antara dirinya dan Pak Samin. "Inilah jalannya," katanya pelan. "Tapi harga yang harus kau bayar tidak kecil." Pak Samin menatap batu itu. Rasanya seolah batu itu menghisap udara di sekitarnya, menciptakan ruang hampa yang mencekik. "1 malam," lanjut Mbah Rekso. Suaranya berubah menjadi bisikan serak. "Kau harus menyerahkan 5 jiwa, sekaligus, di sekitar sawah tempat usahamu berdiri." Pak Samin terhenyak. 5 jiwa, bukan 1, bukan 2, tapi 5. "Kalau aku tidak mau?" Suaranya pecah, lebih karena takut daripada perlawanan. Mbah Rekso mengangkat bahu kurusnya. "Kalau tidak mau, lanjutkan hidupmu yang sekarat. Biarkan warungmu runtuh perlahan. Biarkan utangmu mencekikmu. Mati pelan-pelan, tanpa nama, tanpa warisan." Pak Samin menelan ludah. Pilihan itu terasa seperti perangkap, tapi perangkap yang kini tampak lebih manis daripada nasib yang telah lama menggantung di lehernya. "Bagaimana caranya?" Suaranya nyaris hilang. "Tak perlu membunuh langsung," jawab Mbah Rekso sambil tersenyum tipis. "Kau cukup sajikan sesuatu yang sudah kusiapkan. Malam bulan mati, jangan lewatkan kesempatan itu." Mbah Rekso menyerahkan sebuah kantong kecil berisi serbuk berbau anyir. "Pilih mangsamu, 5 orang. Setelah itu, semua akan berubah." Pak Samin menatap kantong kecil itu seperti menatap neraka dalam genggamannya. Mbah Rekso bersandar, memejamkan mata, seolah transaksi telah selesai. "Setiap jalan ada harga, Samin. Setiap harga ada kutukan. Pilihlah dengan sadar." Pak Samin berdiri dalam diam. Kantong kecil itu kini terasa membakar telapak tangannya. Ia keluar dari gubuk tua itu tanpa menoleh, membiarkan hujan membasahi seluruh tubuhnya. Dalam perjalanan pulang melewati jalan setapak yang berlumpur, di antara suara hujan yang jatuh di daun-daun padi, Pak Samin merasa mendengar langkah kaki lain mengikuti di belakangnya. Ringan, cepat, dan menghilang saat ia berhenti dan menoleh. Sawah di kiri kanannya bergoyang perlahan. Udara di sekelilingnya menjadi lebih berat, lebih pengap, seolah seluruh alam tahu bahwa malam itu, 1 jiwa, manusia telah membuat perjanjian yang tidak bisa dibatalkan. Langit malam membungkus desa dengan selimut kelabu. Bulan menghilang di balik awan pekat, meninggalkan dunia yang hanya diterangi gemerlap lampu minyak dari rumah-rumah penduduk. Di tengah hamparan sawah yang kini tampak seperti lautan hitam, menggelora, warung kopi Pak Samin berdiri mematung, menanti nasibnya sendiri. Pak Samin duduk di belakang meja, tangan kasarnya gemetar samar saat menuang bubuk hitam dari kantong kecil ke dalam 5 gelas kopi yang berderet di hadapannya. Bau anyir samar memenuhi udara, bercampur dengan aroma kopi panas yang mendidih pelan. Ia menatap ke 5 gelas itu dengan napas berat. Rasanya seperti menyiapkan jamuan terakhir bagi teman-teman sendiri. Tapi di balik keraguan itu,
desakan lapar, utang yang mencekik, dan janji kemakmuran bergema lebih keras di kepalanya. "Maafkan aku," bisiknya tanpa suara, lebih kepada dirinya sendiri daripada kepada siapapun. Suara langkah kaki mendekat, menghentak tanah basah di jalan setapak. Gelak tawa anak-anak muda memecah sunyi, mengisi udara dengan keceriaan polos yang terasa asing. Di tengah hawa berat malam itu. "Assalamualaikum, Pak Samin," teriak salah satu dari mereka, Sardi, si pemuda bengal yang paling sering bercanda tak kenal waktu. "Waalaikumsalam." "Ayo masuk, Le," jawab Pak Samin, berusaha memaksakan senyum di wajah kaku. 4 pemuda lainnya menyusul masuk, membawa bau tanah dan rumput basah. Mereka melemparkan candaan, bercanda soal hujan, soal panen yang gagal, soal anak gadis di desa sebelah. Pak Samin menghidangkan kelima gelas kopi itu di atas meja kayu lapuk. Tangannya masih sedikit gemetar, tapi kelima pemuda itu tidak memperhatikan. Mereka terlalu sibuk dalam dunia kecil mereka, terlalu percaya pada warung kecil yang selama ini menjadi tempat bernaung dari dingin. "Kopi pahit andalan Pak Samin nih," seru Bowo sambil mengangkat gelasnya, tertawa. "Kalau minum ini, katanya bisa tahan ronda semalaman." Pak Samin hanya terkekeh pelan. Di dalam hatinya, 1000 suara berteriak, memanggilnya untuk menghentikan semuanya. Tapi suara itu lemah, tenggelam dalam desakan kebutuhan yang lebih nyata. Satu persatu, kelima pemuda itu menyeruput kopi panas dari gelas masing-masing. Wajah mereka berkerut saat rasa pahit yang pekat menyentuh lidah, tapi tak ada yang curiga. Mereka menertawakan rasa itu, melemparkan komentar-komentar konyol, lalu kembali larut dalam obrolan kosong. Waktu berjalan lambat. Pak Samin duduk di sudut, memperhatikan dengan mata nanar. Detik demi detik berlalu, dan keheningan mulai merayap di sela tawa mereka. Sardi yang pertama merasa aneh. Ia mengerutkan kening, memegang kepalanya. "Pak, kok pusing ya?" Gumamnya pelan. Bowo menyusul, wajahnya pucat, keringat menetes deras. Di pelipis, "Aku mual, Pak." Satu persatu kelima pemuda itu berubah. Tawa mereka menghilang, digantikan gumaman kebingungan, gerakan tangan yang lemah, tubuh yang oleng. Kemudian, tanpa aba-aba, mereka bangkit, berlari, meninggalkan warung. Berlari membelah sawah yang diguyur gerimis, berteriak-teriak seolah dikejar, sesuatu yang tak kasat mata. Pak Samin hanya bisa berdiri terpaku di ambang pintu, tubuhnya kaku, membeku. Dalam kegelapan sawah, suara mereka menggema, jeritan ketakutan, isak panik, suara tubuh jatuh ke lumpur basah, lalu sunyi. Hanya suara angin mengelus padi, seolah menelan semua kegaduhan itu ke dalam perut bumi. Pak Samin menutup pintu warung perlahan, punggungnya bersandar pada kayu lapuk yang terasa lebih dingin dari biasanya. Tangannya masih gemetar, matanya masih menatap kosong ke kegelapan di luar. Dalam dadanya, ada sesuatu yang retak. Sebuah bagian kecil dari dirinya, bagian yang dulunya tahu membedakan benar dan salah, pecah tanpa bisa diperbaiki lagi. Hujan gerimis belum juga berhenti, menaburkan butiran-butiran kecil air di atas daun padi yang membungkuk berat. Dari warung yang remang, Pak Samin berdiri kaku, matanya mengikuti 5 sosok yang berlari limbung menembus sawah. Nafasnya tercekat, mulutnya terbuka tapi tidak mampu mengeluarkan suara. Sardi berteriak lebih dulu, suara panjang, melengking, seperti hewan yang terluka parah. Ia menatap kosong ke langit, kedua tangannya meronta-ronta seolah berusaha mencakar sesuatu yang tak kasat mata. Tubuhnya membungkuk, lalu jatuh berlutut di lumpur, menggigil hebat. Bowo tak kalah mengerikan. Ia menjerit sambil menghantamkan kepala ke batang padi. Langkahnya tak tentu arah. Air hujan bercampur dengan darah yang mulai mengalir dari keningnya. 3 lainnya, Yanto, Dimas, dan Aldi, berlari terpencar. Tubuh mereka berayun seperti boneka yang dipermainkan angin. Ada isak, ada lolongan, ada gumaman kata-kata yang tak bisa dimengerti, seolah lidah mereka dipaksa mengucapkan bahasa asing. Pak Samin hanya bisa menatap. Setiap langkah yang mereka ambil, semakin jauh dari warung, semakin dalam mereka masuk ke tengah hamparan sawah, semakin pudar suara mereka ditelan kabut. Hening kembali turun,
Berat dan menggantung menyesakkan dada. Pak Samin mengatupkan tangan di depan dada, berdoa dalam gumaman yang bahkan ia sendiri tidak tahu untuk siapa. 1 jam berlalu, atau mungkin lebih. Waktu kehilangan makna malam itu. Saat fajar menyingsing, beberapa warga desa yang berani akhirnya mencari kelima pemuda itu. Kabar soal jeritan di sawah semalam sudah menyebar, dibisikkan dari mulut ke mulut dengan wajah pucat dan suara bergetar. Pak Karno, seorang petani tua, menemukan tubuh pertama. Sardi tergeletak di pematang, tubuhnya membiru, matanya melotot ke langit tanpa jiwa. Tangannya mencengkeram lumpur keras-keras, seolah mencoba menahan sesuatu agar tidak menyeretnya ke bawah. Bismillah. Pak Karno mundur terpincang, memanggil warga lainnya. Tidak jauh dari sana, tubuh Bowo ditemukan di antara genangan air. Kulitnya pucat, bibirnya biru, dan darah mengering di wajahnya yang beku dalam ekspresi ngeri. Yanto, Dimas, dan Aldi ditemukan berdekatan. Ketiganya membentuk lingkaran ganjil, seolah mereka mencoba saling melindungi sebelum ajal menjemput. Tubuh mereka kaku dalam posisi membungkuk, seperti menyembah sesuatu yang berdiri di tengah-tengah mereka, sesuatu yang tidak kasat mata. Suasana desa berubah seketika, tangis pecah di mana-mana. Para ibu memeluk anak-anak mereka erat-erat. Para lelaki berbisik dengan suara rendah, takut, menduga-duga apa yang sebenarnya terjadi. Di tengah kerumunan yang berduka itu, Pak Samin berdiri diam di dekat pintu warungnya. Tubuhnya membungkuk, wajahnya kelabu seperti kabut pagi. Tak ada satupun dari mereka yang menoleh ke arahnya. Tapi di udara, kecurigaan mulai berhembus, tajam dan menusuk, mengarah padanya tanpa kata. Dari balik warung, Pak Samin memandang sawah yang kini berkilau aneh di bawah sinar matahari pucat. Tanah itu basah dan bergelombang, seolah menyimpan sesuatu yang lebih gelap dari sekadar kematian. Dalam hati kecilnya, suara itu berbisik lagi, lebih keras dari sebelumnya. Sudah 5 jiwa, sudah lunas, sudah waktunya menagih janji. Pak Samin menutup pintu warung pelan-pelan. Tangannya gemetar saat mengunci palang kayu. Ia bersandar di dinding, menutup matanya rapat-rapat, mendengar kembali jeritan semalam bergema di telinganya. Jeritan yang bukan hanya berisi ketakutan, tapi juga kemarahan. Malam berikutnya, ketika hujan turun lebih deras dan kabut menebal seperti tirai tebal, beberapa warga mengaku mendengar sesuatu dari arah warung Pak Samin. Bukan suara manusia, bukan suara binatang, tapi suara tangisan. Suara 5 jiwa yang belum tenang, memanggil-manggil dari antara batang padi yang merunduk, seolah menuntut sesuatu yang belum selesai. Malam demi malam berlalu, tapi desa itu tak pernah benar-benar tidur lagi. Sejak 5 pemuda ditemukan mati membeku di tengah sawah, udara di kampung kecil itu dipenuhi dengan rasa takut yang menebal seperti kabut, menyusup ke celah-celah pintu dan jendela. Orang-orang bicara dengan suara pelan, seolah takut kata-kata mereka bisa memanggil sesuatu yang tidak terlihat. Anak-anak dilarang keluar rumah selepas maghrib. Para petani pulang lebih awal dari ladang, menolehkan kepala mereka setiap kali mendengar suara gemerisik dari arah sawah. Di warung kopi Pak Samin, pintu kayu tetap tertutup rapat. Lampu minyak di dalamnya jarang menyala. Hanya kadang-kadang, samar-samar dari balik celah papan, tampak bayangan Pak Samin duduk sendirian, membatu dalam kesunyian yang lebih mengerikan daripada pekikan maut. Di pos ronda, lelaki-lelaki desa berkumpul malam itu. Mereka berbicara dalam gumaman, serapuh embun yang menempel di dedaunan. "Apa kau dengar semalam?" bisik Pak Karno, suaranya serak. Katanya, ada suara tangisan dari sawah. "Aku dengar," sahut Pak Slamet cepat, matanya merah karena kurang tidur. "Bukan cuma tangisan, Pak, suara tawa juga. Tawa anak muda, tapi bukan tawa hidup." Mereka saling pandang, wajah-wajah suram diterangi cahaya petromak yang berkedip-kedip. "Ini pesugihan, Pak," desis seseorang. Warung kopi itu bukan warung biasa. Seolah pecah bendungan, semua yang disimpan rapi selama ini tumpah dalam satu malam. Cerita-cerita lama tentang tempat itu mulai bermunculan. Bisikan aneh yang didengar petani saat lewat larut malam. Bayangan yang menari di antara batang padi,
Sosok hitam yang terlihat berdiri di samping warung saat hujan turun. Nama Pak Samin, yang dulu hanya dianggap pria tua sebatang kara, kini berubah menjadi pusat dari semua ketakutan itu. Tak mungkin kebetulan, kata seorang ibu-ibu keesokan paginya di pasar. 5 anak muda mati serempak di dekat warungnya. Desa kecil itu, yang dulunya berjalan dengan ritme sederhana, panen, ronda, kenduri, kini tercekik dalam jaringan kecurigaan dan bisikan. Pak Samin tahu. Ia merasakannya dalam setiap tatapan diam yang dilemparkan kepadanya saat ia lewat. Ia mendengar desisan yang sengaja dibiarkan terdengar, tapi ia tidak membela diri. Ia hanya menundukkan kepala, mempercepat langkah dan kembali mengurung diri di balik warung yang kini seperti peti mati berjalan. Malam itu, hujan turun lagi. Sawah berubah menjadi cermin kelam yang memantulkan kilat dan bayangan pohon-pohon pisang yang melambai seperti lengan hantu. Pak Samin duduk di dalam warung, kedua tangannya menggenggam secangkir kopi yang sudah dingin. Di luar, suara gemericik, air, suara angin, suara daun. Dan di antara semua itu, suara lain. Langkah kaki kecil di jalan becek, bergerak perlahan menuju warung. Pak Samin menahan napas. Jantungnya berdetak kencang, seolah ingin melompat keluar dari dada. Pintu warung bergetar pelan. Tok. Tok, tok. Sebuah ketukan lirih, ragu, tapi cukup untuk membuat tubuhnya membeku. Pak Samin tidak bergerak. Ia hanya duduk di sana, membiarkan ketakutan mengalir perlahan ke setiap pori tubuhnya. Tok, tok, tok. 3 ketukan lagi. Pak Samin menggenggam cangkirnya lebih erat, seolah itu satu-satunya jangkar yang menghubungkannya ke dunia ini. Tok. Tok, tok. Kali ini lebih keras, lebih mendesak. Dalam bisu dan dingin, Pak Samin menatap pintu kayu yang kini bergoyang perlahan. Dari bawah celah pintu, sesuatu menetes. Cairan gelap mengalir membentuk pola aneh di lantai kayu lapuk. Pak Samin tidak berani bergerak. Hanya matanya yang mengikuti aliran itu, gemetar, membeku di tempat. Di luar, langkah-langkah kecil berputar mengelilingi warung, meninggalkan jejak-jejak basah yang menghilang begitu tersentuh tanah. Dan di balik semua itu, dari arah sawah terdengar tawa kecil, tawa. 5 suara yang tak pernah semestinya kembali. Malam kembali turun di desa yang sudah kehilangan senyum. Kabut tipis bergulung di atas sawah, mengambang malas di antara batang padi yang membungkuk berat oleh embun. Di tengah hamparan basah itu, warung kopi Pak Samin berdiri bagai perahu tua. Yang karam perlahan, Pak Samin duduk sendirian di bangku kayu, menatap kosong pada secangkir kopi yang sudah dingin. Tubuhnya kaku, pikirannya kosong, hanya napas berat yang membuktikan ia masih hidup. Awalnya ia pikir, semua sudah selesai. 5 jiwa sudah dikorbankan, pesugihan telah dipenuhi. Ia membayangkan akan datang hari-hari penuh pelanggan, uang yang mengalir deras, warung yang kembali hidup. Tapi yang datang bukan kemakmuran, yang datang adalah sunyi dan sesuatu yang bergerak di balik sunyi itu. Malam pertama setelah kematian kelima pemuda, Pak Samin mendengar suara langkah kaki di lumpur. Lembut, basah, berderap pelan dari arah sawah menuju warung. Pak Samin memadamkan lampu minyak, duduk, membeku dalam gelap. Ia mendengarkan, mencoba menyangkal suara itu, mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya angin, hanya tikus, hanya imajinasi. Tapi langkah itu terus mendekat, berat dan menyeret, seolah sesuatu yang terluka parah memaksa dirinya berjalan. Pak Samin menutup telinga, menundukkan kepala, berbisik-bisik membaca doa yang sudah lama ia lupakan. Suara langkah itu berhenti tepat di depan pintu. Malam berikutnya, suara gelas pecah. Pak Samin terbangun dari tidur gelisah, mendapati cangkir-cangkir kopi berjatuhan dari rak kayu, pecah berkeping-keping di lantai. Tidak ada angin, tidak ada tikus. Hanya gelas-gelas yang hancur sendiri, seolah disentuh tangan-tangan tak terlihat. Pagi harinya, ia mengumpulkan pecahan itu dengan tangan gemetar. Setiap kali jarinya menyentuh serpihan kaca, ia merasa seolah disentuh balik, dingin, basah, licin seperti lumpur. Beberapa malam kemudian,
suara tangisan. Pelan, sayup, tapi jelas. Tangisan seorang laki-laki muda bercampur isakan, memanggil-manggil nama ibunya, nama yang sama dengan salah satu pemuda yang mati di sawah. Pak Samin bersembunyi. Di bawah meja, tubuhnya menggigil hebat. Ia memeluk lututnya, memejamkan mata, tapi suara itu menembus telinga dan menusuk langsung ke jantungnya. Tangisan itu berputar mengelilingi warung, berlari di atas atap, berbisik di selapapan dinding. Suatu malam, ia nekat membuka pintu saat mendengar langkah itu lagi. Dengan tangan bergetar, ia mendorong pintu kayu tua yang berderit panjang. Sawah terbentang di depannya, gelap dan basah. Tidak ada siapa-siapa, tidak ada apa-apa. Tapi di tengah-tengah padi yang bergoyang pelan, ia melihat jejak kaki. Jejak kaki telanjang, kecil, berlumpur, membentuk lingkaran ganjil di sekitar warung. Pak Samin mundur, menutup pintu rapat-rapat, menyandarkan palang kayu seadanya, seolah itu bisa menghentikan apapun yang sedang mencoba masuk. Di pos ronda, warga mulai bercerita. Mereka bilang, setiap malam, ada yang melihat lampu warung Pak Samin berkedip-kedip sendiri, seolah ada yang menyalakan dan mematikannya. Ada yang bersumpah melihat bayangan 5 pemuda berlari di pinggir sawah, menjerit, lalu menghilang begitu saja. Isu pesugihan semakin menguat. Nama Pak Samin dibisikkan dengan takut-takut, kadang dengan doa untuk menjauhkan diri, kadang dengan kutukan dalam napas. Pak Samin tahu semuanya. Tapi ia terlalu lemah untuk melawan, terlalu dalam untuk kembali. Suatu malam, saat hujan turun deras, suara ketukan itu datang lagi. Tok, tok, tok. 3 ketukan berat, persis seperti malam-malam sebelumnya. Pak Samin hanya bisa menatap pintu, tubuhnya seolah membatu. Tok, 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 dari bawah celah pintu. Lagi-lagi air hitam mengalir, kali ini lebih deras, bercabang seperti akar pohon tua. Suara-suara mulai bergema, bukan hanya tangisan, tapi kini diselingi tawa kecil, tawa anak-anak muda, pecah, patah, mengerikan. Dalam kabut pikirannya yang berat, Pak Samin tahu, ini belum selesai, ini baru permulaan. 5 jiwa yang ia korbankan tidak pergi dengan damai. Mereka menunggu, mereka marah, dan mereka menginginkannya juga. Pagi itu, kabut masih menggelayut berat di atas sawah ketika Pak Karno, seorang petani tua yang tak pernah takut pada apapun, mengayunkan langkahnya melewati pematang. Di pundaknya tergantung cangkul karatan. Di dalam pikirannya hanya ada soal tanam dan panen. Tapi langkahnya terhenti saat tiba di tengah hamparan itu, tepat di tempat di mana 5 pemuda ditemukan mati beberapa pekan lalu. Tanah di sana, yang seharusnya basah oleh embun dan subur oleh hujan, berubah hitam legam. Warnanya pekat seperti arang, mengilap licin seolah dilapisi lendir. Bau amis yang tajam menusuk hidung, bercampur dengan aroma busuk yang membuat perut mual. Pak Karno menunduk, matanya yang renta memperhatikan sesuatu yang membuat darahnya berhenti mengalir. Pola-pola aneh terukir di atas tanah itu, bukan jejak biasa, bukan bekas ternak. 5 bentuk tangan, lengkap dengan jari-jari kurus, mencengkram tanah, menciptakan cekungan dalam yang seolah berusaha menarik sesuatu dari dasar bumi. Tangan-tangan itu mengarah ke satu titik pusat, seolah berdoa, seolah menuntut Pak Karno mundur dengan langkah goyah, hampir menjatuhkan cangkul dari bahunya. Ia meludah ke samping, gemetar, lalu berlari kembali ke desa, secepat kaki tuanya mengizinkan. Desa pun gegar. Dalam hitungan jam, semua orang tahu tentang tanda di ladang. Warga berkumpul di pinggir sawah, berdiri dalam diam, menatap tanah terkutuk, itu tanpa berani mendekat terlalu jauh. Pak Lurah dipanggil. Ia datang dengan wajah serius, diiringi beberapa perangkat desa dan tokoh agama. Mereka semua berdiri kaku, membaca ayat-ayat suci dengan suara bergetar. Tidak wajar, gumam Pak Lurah menggelengkan kepala. Ini, ada yang bermain dengan sesuatu yang kotor. Bisikan tentang pesugihan semakin menguat. Tidak lagi sekadar desas-desus, melainkan menjadi keyakinan yang membeku di udara. Semua mata, meski tidak secara langsung, mulai mengarah ke satu tempat. Warung kopi Pak Samin tahu ia sedang dibicarakan. Ia melihat sendiri dari balik celah papan.
Bagaimana orang-orang berhenti di depan warungnya, berbisik, menunjuk, dan cepat-cepat berlalu sambil membaca doa. Di dalam warung, Pak Samin duduk membatu, memeluk tubuhnya sendiri, merasa kedinginan meski matahari sudah tinggi. Suara-suara yang menghantuinya di malam hari kini seolah menyusup juga ke siang hari. Suara langkah berlumpur, bisikan ketakutan, tangisan yang mengalir dari balik dinding. Di sore yang muram itu, Pak Karno mengetuk pintu warung bersama dua pemuda desa. "Pak Samin," seru Pak Karno, nadanya tegang. "Besok ada musyawarah di balai desa. Kau harus datang." Pak Samin hanya mengangguk pelan, tanpa berani membuka pintu lebih lebar. Ia tahu musyawarah itu bukan tentang mencari solusi. Itu tentang menghakimi. Malam harinya hujan turun lagi. Tapi kali ini, hujan membawa lebih dari sekadar air. Dari dalam warung, Pak Samin mendengar suara yang tak mungkin ia abaikan. Suara gelas pecah, kursi diseret, langkah kaki kecil berlari mengelilingi warung. Ia membenamkan wajahnya di antara kedua, tangan tubuhnya berguncang. Dari sela-sela pikirannya yang kabur, terlintas satu pertanyaan yang menghantui. Apakah tanah itu menjadi hitam karena darah? Ataukah karena sesuatu yang jauh lebih kelam dari darah, dosa yang kini berakar, tumbuh, dan siap menelannya hidup-hidup? Dari sawah yang menghitam, malam itu, warga yang kebetulan lewat bersumpah mendengar sesuatu bergemuruh di dalam tanah. Seolah ada sesuatu yang besar, berat, menggeliat di bawah lapisan lumpur, berusaha memecah permukaan dan merangkak keluar. Pak Samin duduk di sudut warung, mendekap lututnya, menahan gemetar. Ia tahu, ini bukan lagi tentang kelima pemuda itu. Ini tentang sesuatu yang lebih purba, lebih lapar, sesuatu yang kini bebas karena kesalahan satu manusia yang terlalu serakah untuk takut. Dan ia tahu, tak ada tempat untuk bersembunyi. Musyawarah di balai desa malam itu dipenuhi bisik-bisik resah. Lampu petromak menggantung di tengah ruangan, menciptakan bayang-bayang panjang di dinding anyaman bambu. Lelaki-lelaki desa duduk berdesakan, wajah mereka muram, tangan-tangan mereka mengepal di atas lutut. Pak Lurah berdiri, wajahnya keras seperti batu. Ia mengangkat tangan, meminta hening. "Kita tidak bisa membiarkan ini terus berlanjut," suaranya berat, menggetarkan lantai bambu. Sawah menghitam, anak-anak muda kita mati sia-sia. Malam-malam desa ini penuh bisikan setan, dan kita semua tahu dari mana sumbernya. Tidak ada nama yang disebutkan, tapi semua kepala serempak menoleh ke arah jalan kecil yang mengarah ke warung kopi Pak Samin. Malam itu juga, setelah musyawarah bubar, puluhan warga desa berjalan dalam barisan panjang. Obor di tangan mereka mengoyak gelap, menari-nari liar di antara bayangan pohon pisang. Di tengah derap langkah kaki dan suara ranting patah, tidak ada seorang pun yang bicara. Pak Samin sudah mendengar mereka dari kejauhan. Ia duduk di dalam warung, tubuhnya kaku, telinga tajam menangkap setiap detik yang berlalu. Tok, 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 ketukan keras di pintu kayu. "Pak Samin!" suara Pak Karno menggema, berat dan tanpa basa-basi. "Keluar!" Pak Samin bangkit dengan tubuh gemetar. Ia berjalan pelan ke pintu, membuka sedikit. Cukup untuk melihat puluhan wajah yang memerah diterpa cahaya obor. Mata-mata mereka penuh kecurigaan, penuh kemarahan. "Pak Samin," lanjut Pak Lurah, berdiri di depan kerumunan. "Atas keputusan bersama, kami minta Anda pergi dari desa ini malam ini juga. Tidak ada ruang untuk pembelaan, tidak ada waktu untuk tangisan." Pak Samin mengangguk kecil. Ia tahu ini akan datang. Ia tahu, bahkan sebelum langkah-langkah itu mengguncang tanah, hidupnya di desa ini sudah selesai. Dengan tangan gemetar, ia mengemas beberapa barang seadanya, baju kumal, termos tua, selembar sarung usang. Ia memasukkan semuanya ke dalam karung goni, lalu memandang warungnya untuk terakhir kali. Warung kecil yang dulu menjadi satu-satunya sumber harapan, kini terasa seperti liang kubur yang setengah tertutup. Ketika ia melangkah keluar, obor-obor itu mundur, seolah tidak ingin terlalu dekat dengannya, seolah ketakutan mereka lebih besar dari amarah. Pak Samin berjalan melewati mereka dalam diam. Tidak ada salam perpisahan, tidak ada ucapan belas kasihan, hanya bisikan doa yang dilantunkan tergesa-gesa. Doa untuk melindungi diri dari sisa kutukan yang mungkin menempel di punggung Pak Samin. Tapi baru beberapa langkah ia menjauh dari warung. Tanah di bawah kakinya bergetar, pelan.
kemudian semakin keras, seolah sesuatu dari dalam bumi meronta ingin keluar. Warga yang tadinya berani membawa obor kini mulai mundur. Wajah mereka pucat diterangi nyala api yang bergoyang liar. Dari sawah, di sebelah warung, muncul suara gemuruh, seperti ribuan suara napas berat dari makhluk yang baru bangun dari tidur panjang. Pak Samin berhenti, menoleh perlahan. Di antara padi yang bergoyang keras, sosok-sosok mulai bermunculan. Bayangan kelima pemuda itu, tubuh mereka kurus, kulit mereka pucat membiru, mata mereka kosong, tangan mereka menjulur ke depan, mencengkram udara. Mereka berjalan ke arahnya. Pak Samin mundur, terhuyung, menjatuhkan karung di tangannya. Maafkan aku. Isaknya, suaranya pecah di udara basah. Sardi, Bowo, Yanto, Dimas, Aldi, semua nama itu berputar dalam pikirannya, menusuk seperti ribuan jarum. Warga desa menjerit, beberapa berlari terbirit-birit kembali ke arah balai desa. Yang lain berdiri, membatu, terlalu ketakutan untuk bergerak. Pak Samin mencoba berlari, tapi tanah di bawahnya berubah licin, berat, seolah menariknya ke dalam. Tangannya meraba-raba mencari pegangan, tapi hanya menemukan lumpur dan akar-akar busuk yang melilit. Pergelangan kakinya, langit malam menggantung berat di atas desa. Awan-awan hitam menekan bumi, seolah seluruh dunia bernapas pendek, menunggu sesuatu yang tak terhindarkan. Pak Samin tersungkur di tanah becek, napasnya memotong udara dingin dalam cegukan yang tak terkendali. Tangannya menggenggam lumpur, tubuhnya bergetar hebat. Bayangan kelima pemuda itu melingkari dirinya, lebih nyata daripada sebelumnya. Tubuh mereka basah, membiru, dengan mata kosong, yang kini menyala samar dalam gelap. Tidak ada kata, tidak ada belas kasihan. Pak Samin mundur, menyeret tubuhnya menjauh. Ampun, aku tidak tahu. Aku tidak mau. Suaranya parau, hancur, lebih kepada dirinya sendiri daripada kepada makhluk-makhluk itu. Langkah-langkah berat bergema di telinganya, bukan dari manusia, bukan dari tanah, tapi dari sesuatu yang lahir dari keputusasaan dan darah. Tiba-tiba, tangan-tangan dingin itu menerjang, mencengkeram kakinya, menarik dengan kekuatan yang tak mungkin dilawan. Pak Samin menjerit, tubuhnya meluncur di atas lumpur, meninggalkan jejak panjang yang berliku menuju tengah sawah. Orang-orang desa yang melihat dari kejauhan berdiri membeku. Obor di tangan mereka bergetar hebat. Ada yang ingin melangkah maju, tapi tubuh mereka menolak, membatu dalam ketakutan yang lebih dalam dari sekadar rasa iba. Tolong, tolong, teriak Pak Samin. Suaranya menggema ke dalam kegelapan. Tapi malam menelannya bulat-bulat, tanpa satupun jawaban. Lumpur menempel di wajahnya, masuk ke dalam mulutnya, membuat setiap napas menjadi perjuangan. Tubuhnya terus diseret melewati batang-batang padi yang kini terasa seperti tangan-tangan kecil mencakar kulitnya. Dalam keterpurukan itu, Pak Samin melihat kilasan wajah-wajah yang dulu ia korbankan. Wajah Sardi yang dulu berseri-seri saat bercanda di warung. Wajah Bowo yang sering membantu membawakan air. Wajah Yanto, Dimas, dan Aldi, semua berubah menjadi topeng-topeng kematian yang membeku dalam kepedihan. Setiap cengkeraman di tubuhnya seolah menusukkan ribuan jarum rasa bersalah yang selama ini ia kubur dalam-dalam. Maafkan aku, maafkan aku. Isaknya lagi, tubuhnya kini hampir seluruhnya terbenam dalam lumpur. Sawah itu, yang dulunya memberinya harapan, kini berubah menjadi pusara hidup yang perlahan menelannya. Suara-suara aneh mulai memenuhi udara, tawa kecil, isak tertahan, gumaman dalam bahasa yang tak dimengerti. Pak Samin berusaha meraih sebatang pohon kecil di tepi sawah. Tangannya hampir menyentuhnya, hanya beberapa senti lagi. Tapi cengkraman di kakinya menarik lebih kuat, hingga tubuhnya terguling ke belakang, menghantam lumpur keras. Kepalanya berdentum, dunia berputar, dan di antara kabut penglihatan yang retak, ia melihat sesuatu bangkit dari lumpur. Sesosok tinggi besar, hitam, dengan wajah yang terus berganti-ganti antara 5 pemuda yang ia khianati,
Makhluk itu membuka mulut lebar-lebar, mengeluarkan suara pekik panjang yang merobek malam. Pak Samin berteriak, tapi suaranya tenggelam dalam pekikan itu. Ia meronta, menggaruk tanah, merobek-robek jari-jarinya sendiri, dalam usaha sia-sia untuk bertahan. Tidak ada yang menolong, tidak ada yang berani. Dari kejauhan, obor-obor jatuh satu persatu ke tanah basah, padam seketika seperti lilin-lilin. Kesik yang kehilangan harapan, Pak Samin ditarik lebih jauh, lebih dalam, menuju tengah sawah, menuju titik di mana 5 pemuda dulu menghembuskan napas terakhir mereka. Titik yang kini menjadi mulut dari sesuatu yang jauh lebih kelaparan. Udara bergetar, tanah menggeliat. Dunia seakan menutup dirinya sendiri untuk menghapus jejak satu manusia yang telah terlalu jauh menyeberang batas. Pagi itu, embun belum sepenuhnya menguap dari pucuk-pucuk padi ketika seorang petani, dengan langkah berat dan hati was-was, menemukan sesuatu yang membuat seluruh darahnya membeku. Di tengah sawah berlumpur, Pak Samin tergeletak. Tubuhnya membiru, membusuk lebih cepat dari semestinya. Kulitnya dipenuhi cap tangan kecil, mencengkram dari leher hingga pergelangan kaki, seolah ia diseret, dicabik, dan ditinggalkan tanpa ampun. Warga berdatangan, berhenti beberapa meter dari tubuh itu. Tak ada yang berani mendekat, tak ada yang berani mengucapkan doa. Mereka hanya berdiri di sana dengan mata terbelalak, lidah keluh, dan dada yang penuh sesal sekaligus ketakutan. Pak Lurah datang bersama beberapa orang. Mereka menutupi tubuh Pak Samin dengan karung goni, membawa tubuh itu ke pinggir jalan desa tanpa upacara, tanpa ritual, hanya bisik-bisik panjang yang mengiringinya. Tidak ada keluarga yang menuntut, tidak ada sanak yang menangis, seolah dunia telah menghapus nama Pak Samin sejak malam itu. Warung kopi itu dibiarkan terbuka. Papan kayu retak-retak, lampu minyak tergantung miring, meja-meja berdebu dengan gelas-gelas pecah berserakan. Bau kopi basi dan tanah busuk bercampur menjadi satu, memenuhi udara setiap kali angin bertiup dari arah sawah. Warga mulai menjauhi warung itu. Anak-anak dilarang bermain di dekat situ. Petani mengambil jalur memutar, meski itu berarti menambah jarak perjalanan mereka 2 kali lipat. Tapi meski warung itu kosong, ia tidak pernah benar-benar sepi. Malam-malam sunyi, orang-orang yang nekat lewat mengaku mendengar suara kursi diseret pelan, gemertak kayu tua mengiris udara malam. Ada pula suara sendok yang beradu dengan cangkir, berirama lambat, seolah ada yang masih menyiapkan kopi, masih menanti pelanggan yang tak pernah datang. Yang paling menakutkan adalah suara rintihan. Pelan, patah-patah, seolah dari seseorang yang terjebak, tidak sepenuhnya mati, tapi juga bukan hidup. Pak Karno pernah bercerita, suatu malam saat lewat, ia melihat lampu minyak menyala di dalam warung. Dan di bawah cahaya kuning redup itu, tampak 5 sosok pemuda duduk mengelilingi meja, kepala mereka menunduk, tubuh mereka kaku. Di antara mereka berdiri sosok Pak Samin, tubuhnya penuh luka, melayani kopi dengan tangan gemetar. Ketika Pak Karno berkedip, semuanya menghilang. Hanya bayangan basah di tanah dan bau anyir yang tertinggal. Desa itu akhirnya memutuskan untuk membiarkan warung itu lapuk dengan sendirinya. Tidak ada yang berani membongkar, tidak ada yang berani mendekat saat malam jatuh. Dari waktu ke waktu, cerita tentang warung kopi Pak Samin menyebar ke desa-desa lain. Ada yang mengaku mendengar tawa samar dari tengah sawah. Ada yang merasa pundaknya ditepuk saat melintasi jalan itu sendirian. Ada pula yang melihat bekas jejak lumpur mungil mengikuti mereka hingga ke depan pintu rumah. Waktu berjalan, sawah berganti musim, hujan dan panas berlalu. Tapi warung itu tetap berdiri, miring dan kusam, menolak runtuh, seolah dijaga oleh sesuatu yang tak bisa dilihat mata biasa. Sampai hari ini, di bawah bulan mati, saat kabut turun lebih tebal dari biasanya, jika kau cukup berani mendekat, kau sisa mendengar suara adukan sendok di cangkir kosong. Dan jika kau cukup bodoh untuk mengetuk pintu warung itu, kau mungkin akan mendengar suara seorang lelaki tua dari dalam, berbisik lirih, menawarkan segelas kopi hangat. Segelas kopi yang bisa membuatmu tinggal di sana untuk selamanya.